Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah rahimakumullah. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang hidup semasa Nabi, menyaksikan Nabi beragama Islam, masuk ke dalam Islam karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan setelah itu ada namanya at-tabi'in. Tabi'in adalah orang yang hidup semasa sahabat. Rasulullah sudah meninggal dunia. Mereka lahir ketika para sahabat masih hidup. Kemudian yang ketiga adalah tabi'in, termasuk kita. Kita adalah termasuk tabi'in yang hanya menemui tabi'in. Dan kita tidak menemui sahabat, kita tidak hidup di masa sahabat, apalagi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Nabi yang beliau ini adalah orang yang sangat disayang oleh Nabi. Beliau bernama Sya'ban. Orangnya miskin. Tempatnya jauh dari kota Madinah. Namun setiap kali sholat jamaah yang 5, beliau selalu berada di masjid. Berjalan kaki menuju ke masjid. Sepulang dari selesai jamaah, beliau pulang untuk bekerja. Nanti menjelang sholat berjamaah, beliau berangkat lagi ke masjid. Mondar-mandir terus dari rumah yang agak jauh. Beliau kalau berada di masjid selalu di pojok. Karena beliau bukan mencari tempat untuk ngantuk, bukan. Tetapi mencari tempat untuk i'tikaf, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedakan dengan kita datang lebih awal biar mendapatkan tempat yang strategis untuk liar-liar. Nah, sahabat Sya'ban ini sangat dikenal oleh Nabi karena ketaatannya kepada Nabi. Pada suatu subuh, Rasulullah SAW ketika mau sholat selalu menghadapi para sahabat, menata shaf terlebih dahulu. Kemudian Nabi bertanya, di mana Sya'ban? Sya'ban tidak ikut jamaah subuh pada waktu itu. Semua orang tingak-tinguk, nggak ada yang tahu. Ditunggu agak beberapa lama. Oleh Nabi itu sholatnya ditunda, ditunggu dulu. Sampai Sya'ban masuk ke dalam masjid. Ternyata setelah beberapa menit ditunggu tidak datang juga. Akhirnya karena khawatir kesiangan sholat subuhnya, Nabi kemudian takbiratul ihram dan sholat subuh berlangsung. Selesai sholat subuh, Rasulullah SAW masih menanyakan, siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Ada seorang sahabat saya tahu, wahai Rasul. Di mana rumahnya? Rumahnya di kampung ini, kira-kira sini kali beber lah. Ini kali beber jauh nggak? Jauh kalau pakai apa namanya? Jalan kaki jauh, pakai sepeda motor hanya 5 menit atau 2 atau 3 menit mungkin. Tetapi kalau pakai kaki itu memerlukan waktu paling tidak 20 menit berjalan atau mungkin bahkan setengah jam. Kemudian Rasulullah SAW mengajak beberapa sahabat. Rombongan berjalan kaki menuju ke rumah Sya'ban. Karena Sya'ban sangat disayang oleh Nabi. Kemudian sesampainya di rumah Sya'ban, ditemui oleh seorang wanita. Ternyata ini adalah istrinya Sya'ban. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai ibu, di mana Sya'ban? Kenapa tadi pagi kok nggak ikut jamaah subuh? Apa jawaban istri Sya'ban sambil meneteskan air mata?
Beliau mengatakan, Sa'ban sudah meninggal dunia, wahai Rasul. Kapan? Tadi menjelang subuh. Menjelang subuh, Sa'ban sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua sahabat mengucapkan itu. Dan kemudian Nabi Muhammad menghibur istri Nabi. Istri Sa'ban. Kemudian istri Sa'ban bertanya, wahai Rasul, ada yang ingin saya tanyakan. Apa itu? Sa'ban ketika menjelang meninggal dunia, ketika nazak, beliau ini mengulang-ulang 3 kata, yaitu yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Selalu diucap-ucapkan itu. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Wahai Rasulullah, apa gerangan maksud dari kata-kata ini? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah oleh kamu semuanya, bahwa ketika orang akan meninggal dunia, ketika sudah mulai nazak, sekaratul maut, maka diperlihatkan seluruh hasil amal ibadahnya. Ditampakkan, disitulah terjadi penyesalan yang luar biasa atau kebanggaan yang luar biasa. Dan Sa'ban ini menyesal. Kenapa? Kenapa tidak lebih jauh? Yaitu Sa'ban melihat bahwa perjalanan dari rumah menuju ke masjid itu pahalanya luar biasa banyaknya. Sa'ban menyesali, kenapa rumahnya tidak lebih jauh dari masjid sehingga mendapatkan pahala yang lebih banyak. Yang kedua, pada suatu hari Sa'ban di musim dingin pernah mengenakan 2 pakaian double, yang ada di dalam dirangkap, yang di dalam yang baru dan yang di luar adalah yang lama. Sesampainya menjelang sampai di masjid, ada seseorang kedinginan. Kemudian Sa'ban melepaskan baju luarnya, baju yang jelek diberikan kepada orang tadi, sehingga orang tadi kemudian tercukupi dari rasa dingin. Dan itulah yang membuat Sa'ban menyesal, kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru yang aku berikan, tetapi yang aku berikan adalah yang lama? Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Pada suatu hari Sa'ban berada di Madinah dan dia sedang makan roti. Roti itu dicelupkan di dalam sebuah gelas yang isinya air susu. Ketika dia mencelupkan celupan yang pertama, kemudian dimakan rotinya itu, tiba-tiba datang seorang pengemis meminta kepada Sa'ban. Dan kemudian Sa'ban membagi rotinya menjadi 2. Yang separuh diberikan kepada pengemis, yang separuh untuk dirinya sendiri, dan dia mengambil gelas baru, dituangkan separuh untuk pengemis dan yang separuh untuk dirinya sendiri. Sa'ban menyesal sekali. Kenapa tidak semuanya diberikan kepada pengemis? Karena pahala orang yang bersedekah pada orang yang lapar itu pahalanya sangat besar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, janganlah sampai kita menyesal ketika akan meninggal dunia karena kekurangan amal ibadah kita. Berikan yang terbaik, lakukan yang terberat, maka kita akan mendapatkan apa yang Allah akan berikan sebagai karunia, sebagai ganti. Karena tidak ada ruginya kita berbuat kebaikan di dunia. Karena di akhirat sudah tidak bisa kita melakukan sedekah atau pertolongan atau perbuatan baik kepada orang lain. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Oh ya, sebentar, ada tambahan sedikit. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, berbuka. Kalau kita mengikuti masjid salah loh,
itu kecepatan 2 menit. Sehingga kita harus mundur 2 menit lagi. Setelah sirine masjid berbunyi, kita harus mundur dulu. Tidak boleh memegang makanan dulu sampai setelah itu 2 menit. Sekarang maghrib di sirine masjid adalah jam 5:57. Sementara kita harusnya berbuka jam 5:59. Ini yang hari ini. Kalau besok sudah berubah lagi. Maka saya berharap panti mempunyai jadwal jadwal berbuka puasa yang musakiyah. Ada nggak? Ada, ikuti itu. Ya, ikuti. Dan jamnya harus jam yang tepat waktu. Ya. Jangan bukan jam sekolah, jam sekolah kan punjulan 10 menit. Ya. Gitu. Kemudian subuhnya itu masjid lebih cepat lagi 7 menit. Jadi, ketika masjid sirene imsak, itu kita masih bisa mempunyai waktu berapa menit tadinya? Masih punya waktu 7 menit lagi. 7 menit kita masih bisa makan minum. Setelah itu 7 menit selesai, masuklah imsak. Makanya ada beberapa masjid yang azannya agak akhir. Sini sudah selesai. Masjid tertentu seperti Masjid Seruni, Masjid Sudagaran, Masjid Birrul Walidain, masjid mana lagi ya Masjid Sariagung itu subuhnya lebih 7 menit dari masjid pada umumnya. Begitu Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga menjadi pengetahuan kita semuanya. Semoga Ramadan kita Ramadan yang penuh berkah dan menjadikan hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.